Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal untuk persiapan RBB BUMN 2025 tentang core value akhlak ya. Oke, di sini ada soalnya, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Jika seorang karyawan selalu mengeluarkan usaha lebih dalam menyelesaikan tugas kantornya, maka kemungkinan besar karyawan tersebut akan B ya, berusaha semaksimal mungkin dalam setiap tugas yang diberikan. Sikap yang mencerminkan kompetensi dalam bekerja adalah selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas, bukan hanya ketika diminta oleh atasan. Hal ini menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, opsi B lebih tepat karena mencerminkan nilai kerja yang konsisten dan proaktif sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik tanpa menunggu instruksi khusus. Oke, lanjut nomor 2. Seorang profesional yang ingin berkembang dalam karirnya akan menganggap kompetensi diri sebagai suatu yang harus terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kompetensi diri bukan hanya tentang memenuhi persyaratan tugas saat ini, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Seorang profesional yang ingin berkembang harus terus belajar dan meningkatkan keterampilannya agar tetap relevan di dunia kerja yang dinamis. Hal ini sejalan dengan core value kompeten, yaitu memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas guna mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, opsi A adalah opsi B jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut nomor 3. Dalam sebuah tim, ketika seorang anggota memberikan masukan atau sanggahan terhadap rekan kerjanya, hal tersebut akan membantu meningkatkan kualitas kerja tim melalui diskusi dan perbaikan. Dalam kerja tim, memberikan masukan atau sanggahan bukanlah suatu yang mengganggu, melainkan bagian dari proses untuk mencapai hasil yang lebih baik. Komunikasi yang terbuka dan diskusi yang konstruktif memungkinkan anggota tim untuk saling belajar, memperbaiki masalah, dan menemukan solusi yang lebih efektif. Hal ini sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan saling mendukung dan memberikan umpan balik yang membangun demi mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut nomor 4. Ketika seorang menerima masukan yang tidak sejalan dengan idenya, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah mempertimbangkan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Dalam kerja tim, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan justru dapat memperkaya sudut pandang dan pengambilan keputusan. Mengabaikan masukan hanya karena tidak sejalan dengan ide sendiri dapat menghambat inovasi dan kerjasama yang efektif. Sebaliknya, dengan mempertimbangkan masukan yang berbeda, seorang dapat mengevaluasi gagasan secara lebih objektif dan menemukan solusi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan mendengarkan, menghargai, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang demi mencapai hasil yang optimal.
Oke, lanjut nomor 5. Jika dalam sebuah tim terdapat anggota yang tidak berpartisipasi dalam penyelesaian tugas, langkah yang sebaiknya diambil adalah B. Mendekatinya untuk memahami alasannya dan mencari solusi bersama. Dalam kerja tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada anggota yang tidak berpartisipasi, menghindarinya di kemudian hari bukanlah solusi yang tepat karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang harmonis. Sebaliknya, mendekatinya dan memahami alasan dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik, seperti memberikan dukungan atau mencari agar ia lebih terlibat. Hal ini sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan berkomunikasi secara terbuka, saling mendukung, dan memastikan semua anggota tim berkontribusi secara maksimal. Oke, lanjut nomor 6. Ketika keputusan dari pimpinan kurang sejalan dengan pemikiran saya, langkah terbaik yang dapat saya ambil adalah B. Mematuhi keputusan pimpinan yang telah ditetapkan meskipun kurang sejalan dengan pendapat saya. Ini sesuai dengan core value loyalitas, yaitu sikap patuh terhadap pimpinan selama keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Dalam dunia kerja, profesionalisme menuntut setiap karyawan untuk menghormati hierarki organisasi dan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Kepatuhan terhadap keputusan pemimpin menunjukkan loyalitas dan tanggung jawab, asalkan keputusan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Kalau opsi A kurang tepat karena meyakinkan rekan kerja lain untuk menentang keputusan pimpinan dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam tim. Jika memang ada ketidaksepakatan, cara yang lebih baik adalah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan dengan argumen yang rasional, bukan membangun dukungan untuk menolak keputusan yang kolektif. Oke, lanjut nomor 7. Ketika rekan kerja saya berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, langkah yang paling tepat bagi saya adalah B. Mengajaknya berbagi pengalaman dan belajar bersama agar saya juga dapat meningkatkan value kerja saya. Jawaban B tepat karena mencerminkan nilai kompeten dengan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja. Sikap ini juga menunjukkan semangat kolaborasi yang positif. Kalau sebaliknya, opsi A itu kurang tepat karena mencerminkan kesalahan rekan kerja tanpa menunjukkan konstruktif, dapat menciptakan lingkungan kerja yang negatif dan menghambat produktivitas. Oke, lanjut nomor 8. Ketika saya dipindahkan ke unit kerja lain, langkah yang paling tepat untuk saya ambil adalah A. Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru agar tetap produktif. Ini adalah mencerminkan nilai adaptif. Dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan sebagai peluang untuk berkembang, ini menunjukkan kematangan emosional dan kesiapan menghadapi tantangan. Sebaliknya, opsi B ini kurang tepat karena menolak perubahan mencerminkan kurangnya fleksibilitas yang dapat menghambat perkembangan dan kesuksesan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Oke, lanjut nomor 9.
Dalam suatu pekerjaan, terkadang muncul masalah yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban saya. Jika saya menghadapi situasi seperti ini, langkah yang paling tepat yang saya ambil adalah jawaban A ya, mengakui tanggung jawab atas bagian yang menjadi kewajiban saya dan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban A tepat karena mencerminkan nilai amanah dan bertanggung jawab atas tugas tanpa menyalahkan orang lain. Sikap ini menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pekerjaan. Kalau yang B kurang tepat karena mencari kesalahan orang lain sebelum bertindak mencerminkan sikap menghindari tanggung jawab yang dapat menghambat penyelesaian masalah dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Dan tentunya ini tidak mencerminkan core value dari amanah. Oke, lanjut nomor 10. Jika saya diberikan tugas kantor yang cukup berat oleh atasan, langkah yang paling tepat untuk saya lakukan adalah B ya, berusaha menyelesaikan tugas tersebut sebaik-baiknya dengan kemampuan yang saya miliki sebelum mempertimbangkan untuk meminta bantuan jika memang diperlukan. Jawaban B tepat karena mencerminkan nilai kompeten. Dengan menyelesaikan tugas secara mandiri sebelum meminta bantuan ini menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan komitmen untuk terus berkembang. Sebaliknya, opsi A kurang tepat karena langsung meminta bantuan tanpa mencoba sendiri dapat mencerminkan kurangnya kemandirian dan inisiatif dalam bekerja. Oke, lanjut nomor 11. Draft laporan yang telah disusun oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang layak. Dalam situasi seperti ini, langkah terbaik yang harus saya ambil adalah B ya, menerima penolakan dengan sikap terbuka, memahami alasan kekurangannya, lalu segera memperbaiki draft laporan agar sesuai dengan standar yang diharapkan. Jawaban B tepat karena mencerminkan nilai kompeten dengan menerima kritik untuk meningkatkan kualitas kerja. Menerima penolakan secara positif membantu menerima kekurangan dan memperbaiki laporan sesuai standar yang diharapkan. Sebaliknya, opsi A kurang tepat karena hanya berfokus pada perbaikan tanpa memahami alasan penolakan yang bisa menyebabkan kesalahan berulang dan pekerjaan tidak sesuai ekspektasi. Oke, lanjut nomor 12. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur dan secara tidak sengaja mengalami kecelakaan yang menyebabkan kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya saya lakukan adalah A ya, membawa kendaraan tersebut ke bengkel untuk diperbaiki terlebih dahulu, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini mencerminkan core value dari amanah ya, yaitu bertanggung jawab atas tindakan. Membawa kendaraan ke bengkel sebelum melapor menunjukkan inisiatif dan profesionalisme dalam memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, opsi B kurang tepat karena hanya melapor tanpa memperbaiki kendaraan, menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Amanah tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaikinya. Oke, lanjut nomor 13.
Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan dalam pekerjaan, meskipun saya bukan satu-satunya yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Dalam situasi ini, sikap yang sebaiknya saya ambil adalah A ya, menerima teguran tersebut dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain yang juga turut bersalah agar mereka menyadari kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Jawaban A tepat karena mencerminkan nilai kompeten dengan menyelesaikan tugas secara berkualitas, menerima teguran dan terbuka menunjukkan profesionalisme. Namun, jika kesalahan melibatkan orang lain, penting untuk memastikan evaluasi dilakukan menyeluruh agar tidak terulang. Sebaliknya, opsi B kurang tepat karena tidak melaporkan rekan yang bersalah bisa menyebabkan kesalahan berulang dan menghambat pekerjaan kerja tim. Kompetensi mencakup peningkatan kinerja pribadi serta memastikan tim bekerja lebih efektif dan bertanggung jawab. Oke, lanjut nomor 14. Ketika bekerja dalam sebuah kelompok, saya dihadapkan pada situasi di mana salah satu anggota kelompok diketahui tidak menyukai saya. Namun, saya tetap harus menjalankan tugas dan kontribusi demi keberhasilan tim. Dalam menghadapi kondisi ini, sikap yang sebaiknya saya ambil adalah A ya, melakukan tugas semaksimal mungkin dengan tetap melibatkan seluruh anggota kelompok termasuk orang yang tidak menyukai saya, agar kerjasama dalam tim tetap berjalan dengan baik. Jawaban A tepat karena mencerminkan nilai kolaboratif dengan tetap terbuka dalam bekerja sama demi hasil yang lebih baik. Profesionalisme menuntut fokus pada tujuan bersama, meskipun ada perbedaan pribadi. Melibatkan semua anggota tim menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan dapat memperbaiki hubungan melalui komunikasi yang efektif. Sebaliknya, opsi B kurang tepat karena mengabaikan anggota kelompok bisa menghambat kerjasama, menciptakan suasana kurang kondusif, dan mengurangi efektivitas komunikasi dalam tim. Oke, untuk soal nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belajar untuk tes RBB BUMN 2025. Semoga lolos ke tahap berikutnya. Amin. Oke, ditunggu saja part-part berikutnya di channel ini ya. Oke, terima kasih.